Oke, hari ini kita melanjutkan lagi ya topik keselamatan. Nah, ini mudah-mudahan makin mendalam eh, tentang kebenaran mengenai keselamatan ya, Bapak Ibu. Nah, nanti saya coba hubungkan juga dengan materi-materi sebelumnya karena ya topik keselamatan itu akan berkaitan dengan materi topik yang lain ya. Jadi kalau nanti bisa dihubungkan, disinkronkan, nanti Bapak Ibu bisa melihat gambaran yang utuh tentang uh, rencana Tuhan atas hidup kita ya, dan bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan sudah siapkan. Oke, kita mulai ya. Nah, ini topik kali ini masih melanjutkan yang sebelumnya ya, kebenaran tentang tatanan Allah ya Bapak Ibu. Sorry. Udah di itu belum? Oke. Ya, jadi kalau kita mau bicara keselamatan ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu kita harus mengerti pokok-pokok ya kebenaran yang utama yang hakiki. Pertama adalah mengenai tujuan hidup manusia. Nah, ini kemarin sudah dibahas ya oleh Pak Hens ya, fokus soal untuk apa manusia hidup, untuk apa diciptakan, kemana manusia pergi. Karena ya kalau bicara keselamatan itu tidak bertalian dengan tujuan atau tidak diarahkan kepada tujuan, maka menjadi sia-sia. Untuk apa keselamatan, ya kan? Keselamatan itu pasti supaya kita mencapai tujuan dari penciptaan kita, ya. Jadi kemarin sudah dibahas panjang lebar tentang tujuan manusia diciptakan apa? Untuk kekekalan, ya. Untuk kekekalan. Nah, itu menjadi pondasi yang sangat kuat ya. Jadi keselamatan harus bertalian, harus dikaitkan dengan kekekalan yang akan dialami atau dijanjikan manusia akan dapat. Nah, kalau bicara keselamatan, anugerah keselamatan ya, itu memang diberikan cuma-cuma kepada semua manusia sebenarnya. Tapi keselamatan itu, anugerah keselamatan itu hanya akan punya dampak pada hidup seseorang bila diterima dengan respon yang benar. Nah, nanti kita akan bicara tentang respon terhadap anugerah keselamatan itu seperti apa. Ya, kita bicara respon itu dalam istilah ya kita kenal iman atau percaya. Nah, kita akan belajar iman percaya yang benar. Ya, jadi keselamatan tidak akan bisa hilang sendirinya, ya, karena ada dihilangkan oleh kuasa lain. Ya, tapi bisa hilang kalau dihilangkan oleh pribadi yang bersangkutan, ya. Jadi kita bicara tentang keselamatan kekal itu harus dari semua sisi. Ya, saya coba mengarahkan Bapak Ibu atau memberi masukan ya bahwa kalau bicara keselamatan kita harus punya sudut pandang yang utuh, ya, sudut pandang yang utuh. Ya, patokan-patokan yang harus kita pahami ya. Pertama itu adalah mengenai tadi destiny, tujuan penciptaan manusia yang sudah kita bahas sebelumnya dan juga minggu lalu tentang salah satu tujuan manusia diciptakan adalah untuk kekekalan. Yang kedua adalah tentang tatanan ya, tentang rule of the game untuk mencapai tujuan itu. Ya, karena suatu kehidupan tidak akan berlangsung kalau tidak punya pedoman atau tatanan. Nah, kali ini kita akan membahas detail apa yang dimaksud dengan tatanan Allah. Dan selanjutnya kita harus mulai melihat ya keselamatan itu adalah suatu proses. Ya, proses tatanan proses menuju keselamatan itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu sabar ya, bahwa saya menjelaskan keselamatan itu nggak langsung ke intinya ya, tapi saya coba
mengajak Bapak Ibu berpikir untuk sama-sama membangun ya argumentasi, membangun pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena sebagai kita punya tanggung jawab untuk menjelaskan apa iman kita ya. Dan saya coba memberikan materi ini bukan sifatnya doktrinal, jadi langsung diberikan materinya A B C D gitu ya, tapi benar-benar mengajak Bapak Ibu untuk berpikir ya, karena kalau suatu materi itu Bapak Ibu ikut terlibat berpikir ya, maka materi atau pendapat dalam materi itu yang disampaikan kalau diproses dalam pikiran Bapak Ibu itu akan bisa menjadi pikiran Bapak Ibu sendiri kalau Bapak Ibu setuju ya. Jadi setujunya bukan karena oh yang ngomong pendeta, oh yang ngomong si A, si B itu orang pinter deh, saya percaya, bukan. Bapak Ibu harus setuju karena memang memahami, mengerti. Nah, pemahaman yang didapat karena proses berpikir itu akan punya dampak lebih kuat, ya, dan juga tidak mudah goyah. Kalaupun ditanya ataupun nanti berdiskusi dengan pihak lain, orang lain, Bapak Ibu bisa menjelaskan secara utuh, gitu, ya, bisa menjelaskan secara komprehensif juga ya, dan tidak mudah bingung gitu ya. Karena kalau saya ngomong langsung ya tentang keselamatan adalah A B C D gitu ya, itu nanti sifatnya doktrinal, sifatnya maksudnya suatu yang dihafal gitu ya. Nah itu biasanya kalau ditanya lebih lanjut atau digali lebih lanjut, Bapak Ibu bisa bingung ya. Jadi tujuan kita belajar di sini tentang keselamatan, kita bisa mengerti, memahami dengan pikiran kita sendiri ya. Jadi nanti saya harap Bapak Ibu ya kalau bicara keselamatan itu berdasarkan pendapat Bapak Ibu sendiri tentang kebenaran yang diterima, setuju atau tidak gitu ya. Jadi bukan karena mengajarkan kebenaran, oh karena pendeta A ngomong begini, pendeta B ngomong begini, ya saya ikut aja gitu. Nah, seringkali saya pernah punya pengalaman ya bicara keselamatan dalam satu diskusi ya, ada beberapa perbedaan pendapat, kemudian dia begitu diskusinya dia nggak bisa memberi argumentasi, dia pakai jurus pamungkasnya apa? Kata pendeta saya, dia sudah doktor, ngomongnya begini, pasti benar gitu. Kamu kan belum doktor, pasti salah. Nah, itu yang jangan sampai kita menjadi orang seperti itu, karena itu artinya dia tidak punya pendapat ya, dan pasti dia akan dalam kebingungan ya. Jadi saya ibaratkan itu ya, kalau kita menyerap kebenaran, makan kebenaran itu seperti makan bubur panas. Bapak Ibu tahu kalau mau makan bubur panas itu caranya gimana? Tahu nggak? Buburnya panas, hot gitu, apalagi bubur Manado gitu ya, panas Tiup. misalnya. Itu cara tiup, terus tiup gimana dimakan caranya? langsung telan. Dimakannya melingkar, Belum secara pernah. melingkar dari pinggir. Nah, pinter sekali Pak Hadus biasanya ya. Dimakan di pinggirnya Biasanya. dulu. Iya, di pinggirnya. Kalau langsung tengahnya nanas gitu. Akhirnya apa? Dilepeh, nggak mau makan, ya kan? Sudah kepanasan. Melepuh itu. Nah, keselamatan, bicara keselamatan itu topik yang sensitif nggak Bapak Ibu? Sensitif ya. Dan Bapak Ibu kan ini dari berbagai gereja yang berbeda, benar nggak? Ya kan? Dan saya hakul yakin lah, ini yang saya sampaikan kemungkinan besar tidak sama dengan yang diajarkan pendeta Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu ada di gereja yang sifatnya karismatik dan sebagainya, mungkin ada, tapi berbeda. Nah, saya mengajak untuk belajar. Saya tidak akan sifatnya itu keselamatan itu harus gini, enggak ya. Tapi saya kasih pinggirannya dulu nih ya, batasan-batasannya, rule-nya, ya, cara berpikir, kerangka berpikirnya gitu ya, yang logis bisa diterima. Gitu ya. Memang ini butuh berpikir ya. Jadi kalau Bapak Ibu maunya langsung aja gitu, langsung aja ya repot ya. Ya ini seperti mahasiswa lah ya, ini mahasiswa informal ya, Pak Lepri ya. Siap. Siap. Ya. Betul, Pak. Jadi materi ini saya yakin ya itu nggak
nggak kalah dengan materi-materi yang secara formal dilakukan orang teologi ya, karena ini juga kalau orang teologi belajar 4 tahun, saya hampir 6 tahun, 7 tahun menggumuli ini, gitu ya. Jadi SKS-nya udah berapa itu, ya. Nah, saya jadi memberikan tadi melingkar dulu, ya, yang jangan yang panas dulu lah, ya. Nah, nanti pasti akan sampai kepada intinya. Nah, kalau sudah sampai pada intinya dengan bekal tadi patokan-patokan yang sudah dipahami akan lebih mudah, gitu ya, akan lebih mudah. Oke. Jadi intinya Allah kita ya. Jadi gini, kalau kita memahami keselamatan, sebenarnya kita juga harus memahami atau mempercayai ya, tergantung terhadap kepercayaan kita terhadap sifat atau karakter Allah. Ya, sebenarnya kalau ditilik-tilik nanti kita kalau debat gitu ya tentang keselamatan, kalau dirunut akarnya, itu kemungkinan kita punya pandangan yang berbeda tentang Allah. Doktrin Allahnya berbeda atau karakter Allah yang kita pahami berbeda. Ya, contoh ini perbedaan tentang keselamatan dengan mungkin agama lain ya. Ada mungkin yang kepercayaan yang meyakini bahwa Allah itu berdaulat penuh, apapun ya, Allah bisa melakukan apapun. Ya. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Kuat, Maha segalanya. Jadi semua itu pasti karena sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, dia memandang Allah itu punya karakter seperti itu. Ya, jadi tidak ada segala sesuatu pun yang tidak melalui ketentuannya, kehendaknya gitu. Jadi kehendaknya mutlak sampai semua makhluk itu pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya ya seperti robot ya. Jadi tidak punya kehendak apapun, hanya Allah. Jadi termasuk juga dalam hal kalau orang berbuat dosa ya, itu Allah bisa mengampuni tanpa sarana apa-apa. Gitu ya. Karena Allah berdaulat. Kalau kamu seperti orang tua gitu ya, anaknya salah gitu, melakukan kesalahan, diampuni ya udah, ampuni aja ya udah, oke, saya ampuni. Udah. Ya bisa, karena apa? Allah yang berdaulat. Ya. Nah, tapi kalau kita orang Kristen, kita mempercayai bahwa Allah memang Allah yang berdaulat, maha kuasa gitu ya. Tapi kedaulatan Allah ya itu punya batasan. Nah, apa itu batasannya? Ada yang tahu nggak? Kan seperti bertentangan ya. Allah kok ada batasan, tapi ada batasannya. Apa batasannya, Bapak Ibu? Keadilannya. Kedaulatan Allah. Keadilannya. Terus, oke, Pak Lepri, keadilannya. Kita bicara kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah itu dibatasi. Kita mempercaya ada batasan. Nah, batasnya apa? Ria Widu, apa, Pak? Dia di sekolah teologi apa? Integritasnya. Oh, ini Bu Sarah yang baca ya? Iya, Pak, baru masuk, Pak. Mohon maaf. Oh ya. Oke, betul sekali. Jadi kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah, kemutlakan Allah dibatasi oleh integritasnya dia sendiri. Karena apa? Karena kita percaya model Allah yang punya aturan tatanan, punya rule of the game, punya integritas. Ya, Allah berdaulat menciptakan segala model apapun ya, tapi waktu Allah sudah menetapkan satu ketentuan tatanan, Allah akan menghormati keputusan yang dia buat juga. Allah kita bukan Allah yang pelin-pelan. Ya, kita Allah yang bisa merubah ketentuan kekalnya gitu, integritas kekalnya ya, kebenaran hakikinya itu pasti tidak berubah ya. Karena kita percaya Allah ada pribadi yang eksis ya, dari kekal kepada kekal. Jadi yang pasti dari Allah adalah kebenaran hakikinya. Jadi tidak mungkin misalnya Allah punya sifat
uh, kasih gitu ya. Tapi Allah juga punya sifat adil. Tidak mungkin dua sifat ini bentrok bertentangan dalam diri Allah. Ya, pasti harus harmoni. Pasti ada dalam satu kesatuan yang kekal. Nah, ini poin penting ya. Poin penting karena kalau yang pandangan pertama tadi ya, orang akan berpandangan bahwa kita bisa mendapat pengampunan dari Tuhan ya sebatas kalau Tuhan mau ya sudah gitu tanpa ada sarana. Tapi kalau kita Kristenan yang mulai kita pelajari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu kalau orang berbuat dosa salah butuh apa? Apa langsung diampuni saja? Tapi ada konsekuensi. Harus ada yang dibayar ya. Keadilannya Allah mau mengasihi, mau mengampuni tapi keadilannya juga harus dipenuhi. Ya, makanya ada sarana penebusan dosa. Nah, itu ya kalau keselamatan mungkin di agama lain itu tidak percaya ada penebusan dosa gitu karena itu dianggap agama agama purba lah kebiasaan yang bukan dari Allah gitu ya. Jadi tidak percaya akan penebusan dosa. Tapi kita percaya ya harus ada penebusan dosa yang sudah dibuat manusia itu harus ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya harus dibayar, ditanggung. Ya, kalau tidak maka itu akan melanggar keadilan Allah. Oke, sampai sini tangkap nggak ya? Ini baru pembukaan nih. Ya. Jadi penting untuk mengetahui sifat karakter Allah itu seperti apa yang kita percaya. Jadi makanya Bapak Ibu ya, saya heran juga kalau saya lihat debat-debat antar agama gitu ya di YouTube gitu ya tentang konsep keselamatan, tapi nggak pernah diurutkan membahas tentang konsep tentang Allahnya dia sendiri gitu. Wong konsep Allahnya, karakter Allahnya beda, sudah ngomongin soal keselamatan, wah pasti nggak nyambung dan hanya akan debat kusir gitu. Jadi, nah ini juga tips ya kalau kita berapologetika, kita berargumentasi, kita harus nemukan rootnya, akarnya dulu yang sama. Kita ketemuin dulu titik samanya, baru kita berargumentasi. Jangan titik referensinya berbeda, kita sudah langsung beradu pendapat, beradu argumentasi, pasti hanya nanti debat kusir gitu. Ya. Nah, itu hal yang harus kita pahami. Boleh seperti dikatakan firman-Nya kan berkata yang ditabur orang itu yang dituai Pak ya. Menabur dalam roh, menuai. Ya, itu ya, salah satu tatanan Allah ya. Nanti kita akan bicara lebih jauh tentang itu. Ya, itu kita mempercayai ada hukum-hukum rohani seperti itu yang orang terikat ya. Nanti kita akan bicara hari ini kita memperdalam itu ya. Jadi kalau kita tahu kebenaran ini ya bahwa Allah itu punya tahta dan tahtanya itu tetap ya, tapi ketetapan Allah itu juga ya itu punya rule of the game, punya aturan main. Jadi Allah itu bukan Allah yang sewenang-wenang. Jadi memang dia mutlak ya, tapi dalam kemutlakannya dia menerapkan rule, menerapkan tatanan. Nah, nanti bukti bahwa Allah itu punya tatanan kita bisa lihat di penciptaan alam semesta ini. Ya, kalau alam semesta diciptakan tidak ada hukum, tidak ada tatanan, tidak mungkin ada kehidupan. Nah, itu salah satu bukti tidak langsung bahwa Allah ya yang menciptakan jagat raya ini adalah Allah yang punya rule, punya tatanan. Nah, tugas kita ya bukan mau merubah tatanan itu, meminta tatanan Allah berubah, tidak, tapi kita memahami dan kita berselancar, kita ikut flow tatanan Allah karena pasti tatanan Allah ujungnya adalah kebahagiaan, untuk kebahagiaan manusia, untuk
keselamatan manusia. Pasti yang terbaik, gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi ini ada 3 poin ya yang saya dapatkan selama saya belajar tentang keselamatan. Pengertian soal kebenaran yang harus dipahami dulu sebelum Bapak Ibu nanti memahami inti keselamatan. Jadi ini dasar keselamatannya. Nah, ini masih pinggiran, kalau makan bubur itu masih pinggirannya gitu. Ya. Tapi kalau pinggiran dari pinggiran ini Bapak Ibu paham, nanti ke tengah tuh makin enak, makin dapet gitu loh. Karena makanya ya kalau dalam lingkungan kita ya, kita harus memahami istilah yang digunakan tuh lebih luas gitu ya. Jangan sempit. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mendapat pengertian baru dalam materi ini dan punya kesempatan berdiskusi atau berargumentasi dengan orang lain yang tidak mendapat materi ini ya, jangan main terabas, main langsung gitu ya. Cek dulu pengertiannya. Jadi jangan main hantam romo gitu ya. Pokoknya gini. Wah. Pengertian definisi soal keselamatan disamakan dulu ya. Pengertian keselamatannya beda, gimana kita mau berargumentasi gitu ya. Nah, sebelumnya kita di materi kebenaran mengenai manusia sebagai objek keselamatan ya, bicara maksud penciptaan manusia, yang harus kita pahami bahwa tujuan manusia diciptakan apa kemarin? Ada yang bisa jawab? Ya, ini materinya Pak Hen juga dan materi untuk yang kekekalan. Kekekalan. Terus manusia diciptakan dari awal, diproyeksikan untuk seperti apa? Untuk menjadi rekan kerja Allah. Menjadi rekan kerja Allah. Terus diproyeksikan syarat ke dalam langit baru, bumi baru. Oke. Menjadi rekan sekerja Allah, syaratnya harus serupa dan segambar. Ya. Jadi manusia diciptakan lewat proses supaya masuk ke dalam dimensi keserupaan, segambar dan serupa dengan Allah. Supaya apa? Karena kalau manusia bisa serupa dan segambar, ya, punya tingkat kesucian, tingkat kualitas karakter yang memadai, maka manusia bisa menjadi rekan sekerja dalam mengolah alam semesta yang maha besar ini, yang maha luas ini. Nah, kemarin kita bicara bahwa kalau kita memahami tujuan penciptaan manusia ke situ, ya, menjadi serupa segambar dalam kekekalan, ya, manusia diciptakan kekal, tapi dalam kekekalan itu tujuannya manusia harus bisa serupa dan segambar. Jangan sampai manusia diciptakan kekal tapi nggak serupa segambar. Wah, itu bukan yang dikehendaki Allah. Jadi kalau tujuannya ke situ, berarti manusia yang disebut selamat kalau mencapai tujuan itu. Benar nggak? Selamat sampai di tujuan. Nah, jadi keselamatan itu adalah suatu proses ya. Kemarin kita udah belajar ya. Keselamatan itu proses. Kenapa? Keserupaan Kristus. Ya, kenapa itu disebut proses keselamatan itu? Tidak instan maksudnya. Tidak instan. Keselamatan mau nggak mau adalah proses karena tujuan keselamatan adalah mencapai keserupaan dengan Allah. Yesus, ya. Dengan Yesus. Benar nggak? Nah, pertanyaannya, kalau menjadi serupa, segambar serupa itu suatu proses instan nggak? Proses, bukan instan. Enggak, bukan instan. Itu proses. Nah, untuk bisa serupa ya, gambar kita sudah ada, serupa ya, punya kualitas kekudusan dalam standar Allah itu proses, maka keselamatan pun proses gitu. Ya, di sini dulu poinnya ya. Jadi yang disebut orang menerima keselamatan bukan instan, tidak, artinya instan gini, tidak ada satu peristiwa atau single action, single activity yang menyebabkan manusia langsung posisinya selamat sampai seterusnya.
ya. Tapi apa yang kita alami di banyak gereja, dan saya juga alami dulu, saya ditanya gitu ya, kapan selamat? Ada tuh waktu mau ikut apa, seminar apa ya, pendalaman apa gitu ya, pelajaran itu ada mengisi kuesioner, ditanya kapan lahir baru atau kapan selamat. Saya tulis tuh tanggalnya, tahu nggak tanggal yang saya tulis itulah tanggal dibaptis. Iya. Atau tanggal saya tapi saya nulisnya tanggal dibaptis sih, bukan tanggal. Tapi ada juga teman saya nulis tanggal dia ke altar call, pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Nah, itu sebagai tanggal dia sudah selamat. Benar nggak? Itu nggak yang dialami teman-teman? Ya, jadi karena satu peristiwa itu ya dibaptis fisik gitu ya, itu sudah posisinya selamat gitu. Nah, kalau kita memahami itu, berarti kita menganggap keselamatan adalah suatu titik. Paham ya? Ya. Jadi tidak ada, kalau kita menganggap keselamatan proses, berarti tidak ada single action atau tindakan tunggal yang menyebabkan kita berpindah selamat sampai seterusnya. Selamat. Nah, dalam konteks selamat ini adalah serupa dan segambar, gitu ya. Dan juga pengertian keselamatan diperluas, jangan cuma hanya masuk surga terhindar dari neraka, bukan itu, ya. Masuk surga terhindar dari neraka itulah akibat atau bonus atau sebenarnya efek samping dari kita mencapai keselamatan kita. Ya, kalau kita sudah segambar dan serupa, pasti masuk surga nggak? Ya pastilah, ya kan? Udah otomatis, nggak usah diomongin gitu. Kalau makanya tujuannya bukan masuk surganya, tapi segambar serupanya itu gitu. Ya. Karena kalau sekedar masuk surga, nanti kita memandang keselamatan itu instan, titik gitu. Tapi kalau kita memandang keselamatan, tujuan kita itu di bumi ini ya, itu menjadi serupa dengan Kristus, kita tahu bahwa ini suatu proses yang harus terus menerus lakukan. Jadi proses keselamatannya berlangsung terus ya. Itu banyak ayat yang mendukungnya. Salah satunya Paulus ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan. Kalau keselamatan itu titik, untuk apa kamu udah terima keselamatan dikerjakan lagi gitu. Ya, dikerjakan berarti kerjakan, doing. Berarti itu proses gitu. Ya, bertumbuh dari satu level keselamatan ke level yang berikutnya. Ya. Nah, yang kedua adalah kebenaran mengenai tatanan Allah sebagai hukum keselamatan. Ya, jadi kalau kita ngomongin keselamatan, kita harus tahu tatanan Allah dalam konteks keselamatan itu seperti apa. Tatanan Allah secara umum gimana? Tadi kita udah bicara tentang ada tatanan Allah kasih dan keadilan yang dua-duanya harus dipenuhi. Ya, kalau manusia berdosa dan mau diampuni Tuhan, harus sesuai dengan integritas kasih dan integritas keadilan Allah. Nggak bisa salah satunya saja. Nah, kita mempercayai Allah seperti ini. Nah, kalau orang lain percayanya beda, nggak usah debat, udah nggak usah ngomong lagi gitu. Udah beda. Ngapain ngomong keselamatan, wong profil atau karakter Allahnya kita aja beda gitu. Benar nggak, Bapak Ibu? Ya, jadi kita bisa menghindari debat yang nggak perlu nih. Ya, kalau paling dasarnya aja sudah beda ya, kayak gimana kita mau ngomongin ya? Kamu memahami karakter Allah aja seperti itu, saya beda ya, udah pasti kesono-sononya akan beda terus. Gitu. Nah, kemudian yang kedua yang dibahas adalah ada kedaulatan Allah, tapi juga ada kedaulatan manusia. Nah, gimana posisinya? Ya, manusia mempunyai kedaulatan sendiri dalam konteks punya kehendak bebas. Itu adalah tatanan Allah. Allah memang menciptakan ya makhluk yang diberi kehendak bebas. Itu tatanan, nggak bisa lepas. Ya, kecuali kalau dari awal Tuhan menciptakan makhluk manusia yang tidak diberi kehendak bebas, maka nanti bicara keselamatan juga akan berbeda. Ya. Nah, kita mempercayai bahwa salah satu tatanan Allah adalah Dia menciptakan manusia itu punya kehendak bebas. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman.
Bapak Ibu. Ya. Nah yang nanti ketiga ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya, kebenaran mengenai surga ya. Surga, kerajaan surga sebagai tujuan akhir dari keselamatan juga harus kita pahami supaya semakin mengerti ya gimana kita bisa bersikap dalam perjalanan proses keselamatan itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan memperdalam sebenarnya materinya Pak Welly ya. Masih ingat ini? Ini materi tentang Pak Welly tentang apa ini? Hukum tertinggi, Tentang hukum. Judulnya penurut Allah. Penurut Allah. Nah, ada yang bisa kasih kesimpulan nggak? Penurut Allah yang dikaitkan dengan hukum perkataan Allah itu gimana? Nah, supaya refresh juga nih. Menempatkan firman Allah sebagai otoritas tertinggi di dalam hidupnya. Jadi firman. Ya, jadi hukum-hukum yang lain itu harus berada di bawah firman Allah. Oke. Di dalam hukum itu ada hierarkinya. Di dalam hukum ada hierarkinya. Oke. Terus, jadi tujuannya kita memahami hukum tertinggi ini apa? Bahwa tidak ada hukum yang tertinggi selain firman Allah di dalam hidup manusia. Itulah yang tertinggi. Banyak hukum, tetapi hukum Allah lah, yaitu firman Tuhan sendiri yang menjadi hukum tertinggi. Okay. Menjadi penurut-penurut Allah, artinya ya firman menjadi hukum tertinggi, bukan yang lain. Ya, jadi kalau kita mau dianggap sebagai keturunan Allah, ya benar-benar kita adalah teknonnya Allah, kita pasti akan memahami hukum-hukumnya Allah, ya kan? Dan menurutinya. Kita cuma paham tapi tidak mau menuruti, nggak akan bisa, benar nggak? Jadi kali ini saya akan berdalam yang disebut hukum, ya hukum Allah itu seperti apa, ya dan posisi hukum-hukum yang lain seperti apa, ya. Nah, keterlibatan kita di dalamnya seperti apa. Nah, ini kita masuk lebih dalam lagi ya di sini ya. Teman-teman ya sabar dan cermati ini karena pasti akan memberkati. Oke. Nah, salah satu tatanan Allah ya itu hukum Allah itu ada dua, meliputi ya hukum alam secara fisik dan alam rohani ya. Jadi kalau bicara hukum itu sebenarnya ada dua pengertian Bapak Ibu ya, ada dua pengertian. Pengertian pertama adalah itu perintah atau peraturan atau syariat ya, misalnya undang-undang pidana, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu adalah perintah peraturan ya harus gini, harus barang siapa melakukan ini ya dihukum, barang siapa, ada rule tertulis gitu ya. Dan yang kedua ya, hukum itu maunya pengertian satu tatanan atau kodrat ya, tatanan, kodrat atau natur ya, jadi bukan tulis gitu, tapi satu tatanan, rule of the game ya, atau kodrat atau natur. Definisinya apa? Ada suatu ketetapan yang diadakan oleh Allah secara mutlak pasti berlaku untuk keteraturan secara umum ya, baik di bumi maupun di alam semesta ya. Nah, kalau hukum alam itu kita bicara alam fisik ya, kita mengacu pada suatu yang dapat diverifikasi atau dibantah dengan pengamatan langsung atau percobaan praktis. Jadi orang memahami tentang hukum alam itu dia lewat pengamatan ya. Jadi kalau bicara hukum alam ya, misalnya hukum gravitasi, hukum nanti ada hukum Pascal, hukum Archimedes gitu ya. Manusia tidak bisa dikatakan si Archimedesnya itu atau si Pascalnya itu menemukan, bukan.
menciptakan, tapi dia menemukan apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Jadi kita memahami hukum ini dengan pengamatan atau percobaan secara praktikal. Ya, jadi ini didasarkan pada fakta empiris. Ya, fakta-fakta baru disusun satu logika. Karena hukum ini udah eksis. Jadi kita membuat satu teorema istilahnya, membuat satu teori berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, hukum alam itu tidak mensyaratkan persetujuan kita. Ya, jadi kita setuju nggak setuju, hukum alam itu tetap eksis. Ya. Jadi kita hanya bisa mencari tahu, melihat sendiri, menemukan, ya, penjelasan atau klarifikasi atau interpretasi lebih lanjut yang dilakukan manusia atas fakta adanya hukum alam tersebut tidak akan Bapak Ibu, tidak akan mempengaruhi keberadaan hukum alam tersebut, sebab hukum alam berdiri sendiri. Ya, jadi kalau kita nggak setuju sama hukum alam, dalam hal ini alam fisik, ya, itu tidak akan merubah. Nanti juga sama alam rohani, kalaupun kita nggak setuju terhadap hukum itu, kita akan terikat, tetap terikat, sama seperti hukum alam fisik, gitu ya. Tadi disebutkan Pak Lepri, hukum tabur tuai, itu eksis, ada. Kalaupun kita nggak setuju tentang itu, kita tidak bisa meniadakan, atau tidak, kalau karena kita tidak setuju, maka hukum itu tidak berlaku. Tidak. Kalau namanya hukum Allah itu berlaku, walaupun kita nggak setuju. Ya. Jadi, apa yang harus dilakukan manusia? Manusia yang harus menyesuaikan diri dengan keberadaan hukum alam, dan bukan sebaliknya. Beda dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Ya, hukum yang dibuat oleh manusia tidak bisa berdiri sendiri dan bisa dirubah sesuai interpretasi manusia terhadap keberadaan hukum, atau berdasarkan penafsiran dari manusia itu sendiri. Dan kalau manusia ini pendapatnya berubah, ya hukumnya bisa berubah. Ya. Jadi banyak hukum alam yang secara fisik mengikat kehidupan kita di bumi. Ya, contohnya hukum gravitasi, hukum Pascal, Archimedes, gitu ya. Nah, jadi hukum ini mengikat, kita setuju nggak setuju, terikat. Ya, kalau kita melemparkan benda ke atas, Pak, di bumi, ya, pasti akan jatuh. Walaupun kita nggak setuju misalnya. Nah, ini kita harus pahami, gitu ya. Alam menciptakan tatanan alam fisik seperti itu, ya, dan itu akan tercermin juga di dalam tatanan rohani juga begitu. Nah, ini nanti yang kalau kita memahami ini, kita nggak bisa semena-mena atau menganggap remeh, menganggap enteng tatanan rohani Allah. Mentang-mentang Allah itu, Tuhan Yesus itu mengasihi, kasih gitu. Jadi terus kita terdoktrin bahwa pokoknya asal kita minta ampun diampuni, ya udah tenang gitu, ya. Hanya satu sisi itu, ya, tapi tidak melihat sisi yang lain, bahwa ada tatanan Allah. Kalau kamu tidak menuruti sampai pada waktunya, kamu tidak akan bisa diselamatkan lagi. Kamu tidak bisa, tidak mau harus menerima konsekuensinya. Gitu ya. Memang Allah mengasihi, tapi dalam satu koridor tatanan. Jadi Allah mengasihi juga ada tatanannya. Nah, ini yang Bapak Ibu mesti pahami, supaya tujuannya apa? Kalau kita paham ini, kita tuh nggak akan main-main dengan hukum Allah, tidak main-main dengan ketetapan Allah, tidak main-main dengan firman Allah. Jadi jangan hanya melihat Allah itu satu sisi aja gitu ya, kasih aja, tapi lupa akan keadilannya. Nah, ini yang kalau di gereja diajarkan tidak balance, ya, itu pasti kita juga punya pola pikir akan beda kita. Ya, kalau nggak balance, ya, misalnya kasihnya aja gitu ya, tekanan kasih, ya, kita bisa cenderung untuk meremehkan atau tidak serius, atau ya tidak memperhatikan hidup perilaku kita. Tapi kalau yang ditekankan hanya satu, hanya keadilan Allah saja gitu ya. Nah, kita nanti punya perilaku kaku, perilakunya dalam ketakutan terus gitu.
Ya, jadi kita harus proporsional karena Allah punya banyak sifat, punya sisi. Jadi kita harus utuh melihat pribadi dari Allah kita. Jadi Bapak Ibu, ya, hukum-hukum ini ya merupakan tatanan atau ketetapan yang bersifat mutlak. Ya, mutlak. Untuk tujuannya untuk keteraturan, ya. Tanpa hukum atau tatanan yang Allah ciptakan untuk berlaku di alam semesta, maka pastilah alam semesta akan kacau balau. Ya. Tidak pernah ada kehidupan tanpa tatanan. Ingat itu. Tidak ada kehidupan tanpa tatanan, termasuk kehidupan rohani. Ya. Jadi sebenarnya alam fisik rohani itu karena itu ada yang menciptakan Allah yang sama, pasti punya tatanan yang sama. Ya. Itu harus kita, kecuali kalau yang menciptakan alam fisik sama alam rohani ini beda, ya itu mungkin beda, tapi ini Allah yang sama loh. Ya. Berasal dari rule integritas yang sama. Jadi kita sebenarnya gini, kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam ya, mestinya itu membantu kita juga memahami tatanan Allah dalam rohani. Ya. Jadi kita bisa belajar tentang kedaulatan Allah, tentang sifat Allah juga dari alam yang diciptakan oleh Allah sendiri, alam ciptaannya bumi dan alam semesta ini. Dan kalau saya mengalami, kalau kita memahami itu, kita makin belajar terlibat dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya, harusnya makin membuat kita kagum akan yang pribadi Allah yang luar biasa ini. Bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Jadi itu sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Allah di Kejadian 1 ayat 31 bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, jadi kalimat sungguh amat baik pasti juga menyangkut tatanan yang membuat kehidupan di bumi dapat berlangsung dengan tertib. Jadi sudah sungguh amat baik nih. Jadi penciptaan alam semesta dipandang Tuhan sungguh amat baik. Ya, tidak mungkin ada yang lebih baik dari perkataan sungguh amat baik di kitab Kejadian itu. Karena kalau ternyata Allah punya ciptaan lain yang lebih baik dari yang dia firmankan, yang pernah difirmankan dalam kitab Kejadian itu, berarti Allah itu tidak punya integritas. Dia menyembunyikan yang terbaik ternyata buat manusia gitu. Nah, itu juga nanti memahami gitu ya, bahwa manusia itu diciptakan dengan tubuh, benar nggak? Dengan tubuh, bukan hanya roh tapi tubuh. Itu sungguh amat baik dan itu diproyeksikan dalam kekekalan. Jadi kita sudah, kalau dari sini aja kita langsung paham nih, berarti surganya manusia yang dijanjikan Allah itu juga akan sungguh amat baik yang pasti sama dengan kualitas awal rencana Tuhan. Pasti ada tubuh, ya, tapi bedanya tubuh nanti yang dikenakan manusia adalah disebut tubuh kemuliaan, karena disebut tubuh kemuliaan karena sudah tidak ada benih dosa lagi. Nah, tapi tetap tubuh. Ada ketetapan tentang fisik gitu. Karena manusia disebut makhluk hidup, kalau dia punya yang batinnya, yang roh juga yang jasmani. Nah, dari situ aja kita sudah bisa memahami gitu ya tentang apa itu surga nanti. Ya, karena pada awalnya Tuhan sudah menciptakan sungguh amat baik dan itu sungguh amat baik untuk kekekalan. Oke. Ya, hukum atau tatanan alam bukan berbicara mengenai peraturan atau perintah yang ditujukan langsung pada manusia untuk ditaati, ya, seperti sebuah peraturan. Tapi itu apa, Bapak Ibu? Fakta, ya, kehidupan yang berlaku yang mengikat kita, ya. Tatanan ini pasti berlangsung atau eksis tanpa ada yang dapat membatalkan atau mengubah. Pasti eksis. Jadi manusia nih kalau mau hidup harmoni dengan alam fisik, ya, hukum alam fisik ini, maka manusia secara mutlak harus memahami dengan benar dan menghargai dan tunduk tanpa syarat terhadap hukum itu. Jadi harus setelah menemukan harus ikut, ya, jangan membantah, jangan membangkang, jangan tidak mempedulikan. Jadi bagaimanapun semua makhluk hidup, Bapak Ibu, itu harus tunduk pada hukum-hukum atau tatanan alam, ya.
Sebab tatanan alam ini mengatur dan mengikat semua makhluk hidup maupun benda mati. Ya, jadi ini ada tatanan, ya, ketetapan, ada hukum yang berlaku abadi di bumi dan di alam semesta. Mengapa itu bisa dikatakan sebagai tatanan bagi seluruh alam semesta? Karena hukum atau tatanan alam merupakan sistem yang bersifat tetap atau permanen atau mutlak, mengikat, absolut. Ya, maka sikap kita terhadap hukum-hukum itu gimana? Ya, kita yang harus menyesuaikan diri, ya, dengan menundukkan diri secara mutlak dan tidak boleh melanggarnya. Dan tentu saja diawali dengan kita memahami, menghayati, kita belajar, memahami gitu ya. Karena kalau kita nggak paham, kita nggak tahu gitu, kita nggak punya knowledge, hukum itu tetap berlaku. Ya, kalau orang tidak tahu hukum gravitasi gitu ya, tapi kalau dia menjatuhkan diri dari atas pohon, dia akan tetap jatuh ke bumi kan, walaupun dia nggak tahu. Nah, jadi sikap kita gimana? Ya kita harus belajar tahu, karena tahu nggak tahu kita terikat gitu. Mendingan kita tahu. Kalau tahu kita bisa harmoni, hidup harmoni dan bisa memanfaatkan hukum itu. Nah, itulah kenapa manusia itu harus belajar, ya, belajar hukum-hukum alam. Dan kalau kita tahu bahwa hakikatnya adalah spiritualitas, ya kita harus belajar hukum-hukum rohani. Harus. Jadi itu keharusan ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa aduh, janganlah banyak belajar hukum rohani dan nanti saya jadi harus bertanggung jawab gitu. Jadi saya nanti harus terikat di situ. Bapak Ibu nggak tahu juga pasti terikat. Bapak Ibu nggak tahu tentang hukum tabur tuai, Bapak Ibu akan tetap kena dampak dari hukum itu, suka tidak suka. Jadi apa pilihannya? Nggak ada pilihan lain selain kita belajar, ya. Ya, karena belajar, ya. Jadi kita harus belajar. Jadi gini Bapak Ibu, pemahaman mengenai hukum-hukum atau tatanan alam sebenarnya dapat membangkitkan kekaguman kita terhadap Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita makin gentar, itu yang saya alami gitu ya. Jadi kalau kita memahami hukum alam, baik fisik maupun rohani, itu kita makin, wah, mengerti betapa dahsyat Allah kita, dan kita itu kayak kebuka gitu ya, bahwa oh, posisi kita tuh di mana dan apa yang harus kita lakukan itu makin mengerti. Iya, Pak. Ya tadi yang Bapak barusan sebut bahwa ya memang ada fakta di sepanjang saya bertemu dengan orang-orang percaya, ada sekitar 1% yang berkata bahwa saya nggak mau pelayanan. Kenapa? Semakin pelayanan saya semakin banyak dituntut sama Tuhan. Satu. Kedua, udah aku nggak mau tahu banyak firman karena nanti melakukannya berat. Saya lebih dituntut banyak. Nah, itu paradigma yang saya dapati di. Betul. Itu yang sering kita dapetin kan. Nah, itu sama sebenarnya, kalau itu kan tatanan rohani, hukum rohani. Orang itu harus tahu bahwa kamu aja belajar tentang ilmu alam, hukum alam, ya. Dan kalau kamu nggak tahu, bukan berarti ada istilahnya itu ada kebebasan gitu ya. Jadi kalau orang secara sengaja tidak mau belajar hukum rohani, tatanan rohani dengan ikut belajar di pelayanan dan sebagainya, ya sebenarnya dia membatasi diri dalam mencapai tujuannya. Benar Pak Lepri? Ya, dia pasti akan semakin jauh terhadap tujuan penciptaan manusia, benar nggak? Iya, betul. Nah itu. Ya, yang menarik Bapak tadi bilang memang mau tidak mau harus. Ya kalau dengan Tuhan mau tidak mau harus taat gitu. Kalau nggak taat ya ada keadilan Allah di sana bertindak. Betul. Karena kita itu makhluk yang tidak dengan ada sendirinya kan. Nah itu harus dipahami dulu. Kita itu makhluk yang ada yang menciptakan, kecuali kita nggak percaya ada pencipta. Nah itu lain lagi, nggak usah ngomong soal ini deh kalau gitu. Ya, kita ngomong yang lain lah, ngomong bola, ngomong apa film gitu aja, nggak usah ngomong soal keselamatan kalau, ya kan? Kita percaya kita itu nggak sendirinya tiba-tiba ada gitu.
Pak Lepri langsung ada, Bu Esther langsung tiba-tiba ada gitu. Ya, kita ada yang menciptakan masalahnya gitu. Nah, seringkali itu ya, Bapak Ibu, secara teori kita tahu bahwa ya percaya sih bilangnya percaya bahwa ada yang menciptakan ya. Secara mulut teori bertuhan gitu ya. Teistis ya. Tapi secara praktis itu ateis. Dengan dia bilang nggak mau pelayanan, nggak mau udahlah yang penting kita fine aja lah, nggak usah ke gereja, nggak usah inilah. Sebenarnya dia ateis. Tapi kalau ditanya kamu percaya Tuhan, percaya gitu. Tapi mulutnya doang. Tapi secara tindakan dia sebenarnya ateis, tidak percaya. Karena mempercayai Tuhan itu punya konsekuensi gitu loh, bukan soal beda dengan mempercayai kepada orang per orang. Ya, dia secara teori secara di atas kertas tuh orang beragama ya, tapi dia sebenarnya dia ateis praktis namanya, ateis praktis. Jadi banyak di gereja yang sebenarnya dia ateis praktis? Kira-kira banyak nggak? Ya, nah pastikan kita jangan termasuk salah satunya. Ya, jadi gini ya, kalau kita benar-benar mempercayai Tuhan itu ada, ya Tuhan itu menciptakan kita pasti harus mengikatkan diri ke situ gitu. Sama seperti kalau kita percaya bahwa hukum gravitasi ada gitu ya, kita nggak bisa mengignore kan, nggak bisa mengabaikan gitu. Kalau kamu mau naik ke atas, mau terbang gitu, kamu harus memastikan bahwa hukum gravitasi ini harus diatasi, bisa disiasati gitu. Ya, nggak bisa diabaikan gitu. Nah, kalau kamu percaya bahwa kamu diciptakan oleh Tuhan dan kamu punya tujuan kekal, menjadi serupa dengan segambar dengan Allah, sebenarnya tujuan itu. Nah, kamu harus benar-benar cermati, kamu harus benar perhatikan itu. Konsekuensinya apa terhadap hidup sehari-hari. Gitu. Wajib hukumnya Pak ya, Iya. Wajib hukumnya, dan mungkin mewakili salah satu ayat 1 Yohanes 2 ayat 6 berbunyi bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajibnya itu harus. Wajib itu. Jadi apa definisi percaya di situ? Kamu kalau percaya Yesus, kamu wajib hidup seperti Tuhan Yesus. Ya, makanya walaupun orang bilang, kita tuh selamat itu karena iman, bukan karena perbuatan baik. Tapi dia pengertian imannya itu cuma keyakinan kognitif, keyakinan teori. Nah, itu salah. Jadi kita belajar yang disebut percaya, disebut iman tuh apa gitu loh. Benar, kita diselamatkan karena iman, tapi iman tuh apa? Ya ini penyimpangan yang puluhan tahun lah mungkin ya di banyak gereja gitu ya, bahwa sadar tidak sadar ya menggiring jemaatnya mendefinisikan percaya atau iman itu sekedar pengakuan mulut, kognitif ya, kognitif tahu ya, teori di ini ya, tapi tidak melupakan satu ayat berapa tadi Pak Levi? 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6, bahwa yang disebut percaya itu, kalau percaya sama Yesus, kamu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Wajib loh. Itu baru percaya. Ya, selama ini kita sering menganggap murahan ya arti iman, arti percaya itu. Nah, lewat GPS ini kita mau belajar mengembalikan lagi kekristenan sejati yang diajar oleh Tuhan Yesus seperti apa. Harga kekristenan, harga ikut Yesus yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, itu tujuan GPS. Karena kalau Bapak Ibu tahu harga sesungguhnya, pasti akan punya gairah pulang. Kalau nggak tahu harganya, nggak akan punya gairah pulang. Ya, kalau harganya murahan gitu, ya yang penting pokoknya ke gereja, pokoknya sudah atarkol, udah dibilang sama pendeta saya selamat ya sudah. Yang lain Tuhan juga tahulah, saya akan juga berusaha gitu. Tapi nggak sungguh-sungguh ya. Andalannya hanya kalau kamu ngaku dosa,
kamu Allah itu setia dan adil, kamu akan dihapus. Udah itu aja, sampai di situ doang gitu. Ya. Jadi nggak ada konsekuensi pertobatan. Nah, mengaku dosa kalau tidak punya konsekuensi pertobatan itu artinya apa? Melecehkan tatanan Allah, benar nggak? Melecehkan apa yang sudah Tuhan buat di atas kayu salib gitu. Kita berarti menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Ya. Jadi kita berkhianat terhadap Tuhan Yesus kalau kita punya pemikiran seperti itu. Nah, kita sama-sama di sini mau belajar ya, supaya kekristenan yang kita pelajari, kita pahami nih ya, ini benar-benar kekuatan yang luar biasa gitu ya, menggiring kita untuk sampai tujuan kekal kita. Ya. Kita percaya bahwa hidup di bumi ini sementara, ada kehidupan yang sesungguhnya. Nah itu, kalau Bapak Ibu punya tujuan ke situ, ya, mau nggak mau harus belajar ini. Ya, memahami hukum-hukum Allah. Ya, nggak bisa menghindar lagi gitu. Ya tentu Tuhan akan menolong kita gitu ya. Pemahamannya akan makin gradual. Nah, lewat program GPS ini kan sebenarnya tools itu bisa dikatakan bahwa pertolongan Allah juga untuk membantu Bapak Ibu memahami tentang firman kebenaran, tentang materi-materi yang dibutuhkan ya, mengenal hukum-hukum Allah itu. Oke. Ya. Saya lanjutkan ya supaya lebih nancep lagi. Nah, dari pengertian dan penghargaan terhadap hukum-hukum alam tersebut, ya, manusia mau mentaatinya karena tidak bisa menghindari, dan memang tidak boleh dihindari, ya. Ya, benar-benar nggak bisa dihindari. Kenapa? Ya, karena itu fakta yang bertalian langsung dalam kehidupan manusia, fakta real gitu ya. Ya, manusia pasti hidup berurusan dengan hukum-hukum tersebut. Oleh sebab itu, manusia harus memahaminya dengan benar. Dengan manusia paham, manusia bisa memanfaatkan untuk kesejahteraannya sendiri. Baik hukum alam fisik ataupun alam rohani, itu kalau kita bisa hidup harmoni, kita bisa mengikuti, memfollow, ya, kita akan dapat kesejahteraan, ya. Nah, kalau secara alam fisik, ya, nah yang gambar di bawah ini, ya, itu hukum apa yang tahu nggak? Ini prinsip hukum apa? Yang di bawah nih, yang ada wing, yang di bawah, yang gambar bawah, wing, yang ada tulisan wing itu hukum apa? Gravitasi, karena di bawahnya high pressure. Aerodinamika. Yang masih SMA atau kuliah, ini harus tahu nih. Tahu nggak ini hukum apa? Ini namanya hukum Bernoulli. Bernoulli. Yang nggak bisa lah, aku tahu itu udah lama. Bernoulli. Itu tentang tekanan, hukum tentang tekanan udara. Jadi prinsip Bernoulli menemukan kalau tekanan udara itu bergerak dari tekanan yang tinggi kepada tekanan yang rendah. Tekanan yang tinggi kepada tekanan yang rendah. High pressure ke low pressure. Nah, terjadinya high pressure, low pressure gimana? Nah, kalau satu bentuk ya itu lebih landai seperti ini nih, kayak seperti sayap, itu udara akan lebih cepat gerak. Kalau udara bergerak cepat, itu tekanannya lebih rendah. Jadi makanya ada tekanan ke atas. Makanya pesawat itu pasti modelnya begini. Ya, kalau kotak nggak akan terbang dia, tapi kalau dia dibuat melengkung gini, nah itu adalah cara memanfaatkan hukum tekanan udara, hukum Bernoulli, sehingga pesawat bisa terbang. Ya, kita harus tahu. Ya, jadi ini secara fisik gitu ya. Nanti secara rohani saya kaitkan ya. Kalau Bapak Ibu mau terbang ke surga, kita harus tahu hukum yang membawa kita terbang ke surga apa. Kalau ini kan terbang nih pakai pesawat. Ya, kita harus membuat apa? Sayap pesawatnya landai begini kan, supaya tekanan udara dari bawah itu bisa naik ke atas ya, karena yang di atas kan lebih rendah. Jadi kita terangkat gitu ya. Sama nanti secara alam rohani kalau kita mau sampai kepada surga, pada
tujuan kekekalan, kita harus membuat sayap rohani kita itu oleh kekuatan roh bisa naik ke atas gitu. Nah, saya menemukan korelasi-korelasi ini dan benar-benar luar biasa, asik sekali gitu. Jadi hukum alam itu pasti bertalian dengan hukum rohani. Ya. Jadi kalau secara fisik kita mau terbang ke atas gitu, kita harus tahu memahami nih. Ya pesan apa? Yang kita lakukan apa? Ya udah sayapnya dibuat lengkung gitu. Nah, kalau kita mau ke surga, mau ketemu Bapa, sayap rohani kita harus dibuat lengkung, nanti dibuat supaya aliran Roh Kudus itu bisa bekerja gitu. Bisa cepat bekerja, kita itu bisa sinkron dengan suara roh, ya, dengan Roh Kudus. Kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Jadi kita menyediakan diri, kita melengkungkan hati kita, melunakkan hati kita untuk dipimpin oleh roh. Ya, dipimpin oleh roh, sehingga nanti ada satu mekanisme alam yang membuat kita makin naik, terbang, makin dimensi Allah, masuk dimensi Allah, makin mengerti kebenaran Allah, kerohanian, kita makin dewasa rohani. Ya, nah itu. Nah, mungkin kalau yang nggak suka fisika, ini ya, pusing ya, tapi buat orang yang suka belajar teknik, sebenarnya belajar hukum alam itu bisa membuat kita makin rohani sebenarnya, kalau kita mau mendalami secara benar. Ya. Nah, kalau hukum Archimedes, ya, itu kalau kita memahami hukum ini, kita bisa bikin kapal, balon, kapal selam. Nah, itu dari hukum ini. Ya, kita bisa menyelam, bisa menjelajah kemana-mana, gitu ya. Dan sama, ya, kalau kita mau menjadi penjelajah di bumi ini yang tahan banting, ya, kita bisa mengarungi kehidupan ini tahan banting kemana, ya kita harus tahu hukum Allah yang bekerja. Ya, seperti kita tahu hukum Archimedes yang bisa menyelam ke sana kemari, kita harus paham, ya, gimana Roh Kudus bekerja, ya, gimana kita bekerja sama dengan Roh Kudus, gimana kita hidup menurut Roh itu seperti apa, harus belajar, kita punya pengertian itu, gitu. Kalau enggak ya udah, ya, kalau enggak kita akan tetap terikat oleh hukum lain, itu hukum apa? Hukum dosa atau kodrat dosa, yang nanti belakang saya jelaskan lebih jauh, ya. Nah, Bapak Ibu, pemutlakan hukum alam secara fisik itu merupakan tindakan kedaulatan Allah, ya, dalam rangka apa? Memberikan providensia atau pemeliharaan Allah kepada umatnya. Ya, sebenarnya itu sebenarnya diciptakan memang untuk pemeliharaan umatnya gitu. Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Hal ini diekspresikan atau diwujudkan bukan hanya dalam penyediaan berkat jasmani, ya, agar makhluk hidup tetap bisa melangsungkan eksistensinya, ya, seperti di Mazmur 104 itu. Tuhanlah Allah lah yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang melakukan makanan tanah. Itu Allah yang menumbuhkannya. Bukan hanya diekspresikan diwujudkan bukan hanya dalam penyediaan berkat jasmani, tapi juga Allah juga menegakkan tatanannya, ya, supaya manusia itu terjaga gitu ya. Ya, Allah itu menjaga mungkin kebutuhan tentang pangan itu dengan memberikan musim yang tetap buat kita. Nah, sebenarnya Allah sudah menciptakan sedemikian rupa, ya, siklus alam yang berubah sesuai rencana planning Allah itu akan memberikan kesejahteraan buat manusia. Tapi kalau manusia merubah siklus alam, ya, karena kesalahan sendiri, dengan polusi, dengan banyak hal, ya dengan sekarang ada efek rumah kaca karena ada polutan gitu ya, itu bukan kesalahan Allah tapi kesalahan manusia karena merusak dirinya sendiri, merusak ekosistem bumi gitu ya. Jadi terjadi bencana-bencana alam, banjir dan sebagainya. Jadi Allah dengan kedaulatannya menjaga hukum-hukum tatanan alam yang mengatur keteraturan alam sehingga tidak ada satupun makhluk yang dapat mengubahnya. Jadi gini, dengan memahami hukum alam fisik ini, manusia
bisa menghasilkan karya yang berguna untuk kesejahteraannya. Ya. Jadi ini dari sisi hukum alam, karena supaya lebih bantu nanti ke bicara hukum rohani gitu ya, alam rohani. Karena kalau alam fisik kan bisa dilihat dengan mata, kita tidak bisa berbantah gitu. Tapi kalau hukum rohani kita bisa berbantah karena nggak kelihatan gitu. Ya, tapi kalau kita belajar hukum alam terus kita korelasikan, kita membantu. Ya, kita bicara sekarang hukum alam rohani. Ya, jadi Bapak Ibu, sebagaimana manusia itu harus mutlak memahami hukum alam, ya, tatanan alam fisik maksudnya, maka manusia juga harus memahami hukum kehidupan atau tatanan rohani yang merupakan tata perilaku manusia yang bertalian dengan Allah. Ya. Jadi tatanan rohani itu berkaitan dengan perilaku manusia dalam hubungannya, dalam komunikasinya dengan Allah. Hal tersebut bukan hanya sangat penting, tapi juga mutlak. Jadi hukum rohani rohani ini, kita punya kesempatan untuk membangun hubungan yang harmonis, hubungan yang ideal dengan Allah. Itu kalau kita nggak ngerti tatanan rohani, pasti nggak terganggu hubungan kita. Ya. Nah, hukum kehidupan ini disebut hukum rohani juga. Ya. Hukum kehidupan yang mengatur pertalian perilaku kita dengan hubungan dengan Allah itu kita sebut hukum rohani. Jadi hukum rohani memuat fakta-fakta dalam alam rohani yang pasti membawa dampak pada kehidupan jasmani atau hukum-hukum alam. Dan manusia tidak dapat terpisah, mau nggak mau akan terima konsekuensinya juga, sama seperti konsekuensi manusia terhadap hukum alam fisik. Ya. Kenapa? Karena tatanan rohani, hukum rohani ini itu mengalir atau keluar atau diciptakan oleh Allah yang sama, pribadi agung yang sama, sang pencipta yang sama dengan pencipta alam fisik ini. Jadi hukum rohani tidak lebih rendah nilainya dari hukum alam yang kelihatan, ya, yang bisa dibuktikan dengan sains gitu. Ya, kalau orang ateis memang nggak percaya hukum rohani, tapi kita melihat fakta-fakta juga, ya, hukum rohani juga berlaku walaupun tidak bisa 100%, ya. Nanti dalam kekekalan kita akan bisa membuktikan validitas hukum rohani itu secara utuh. Jadi nanti dalam penghakiman terakhir lah, barulah hukum rohani itu bisa dibuktikan secara sempurna kebenarannya. Ya. Kalau sekarang orang bisa berbantah-bantah, ya, bisa berbantah. Tapi sebenarnya di masa sekarang pun, ya, kita bisa membuktikan kebenaran hukum rohani, tatanan rohani itu dengan lihat kualitas hidup manusianya. Jadi kalau kamu dibilang menerapkan tatanan rohani yang benar, ya, pasti punya kualitas hidup yang luar biasa. Sama, ya, kalau kamu, soal ini kita ngomong bicara topik keselamatan, ya, kalau kamu pemahaman tentang konsep keselamatanmu benar, pasti punya dampak terhadap kualitas karaktermu, kualitas kehidupan kamu dalam konteks hubungannya dengan Allah dan juga sesama manusia. Pasti. Jadi kalau kita bilang bahwa kita tahu keselamatan gitu, ya, tapi nggak ada dampak terhadap kualitas karakter, lah, percuma, sia-sia aja gitu. Dan ada indikasi itu kamu punya konsep yang salah. Ya, kalau kamu memandang rendah tentang perbuatan baik, ya, karena mentang-mentang kita diselamatkan bukan dari perbuatan baik tapi dari iman, ya, tapi habis itu kelakuannya tidak memperhatikan perbuatan baik karena kan dari iman, dan iman dipahami percaya secara kognitif, ya, kualitas karakternya akan rendah karena dia nggak terlalu konsen di situ. Nah, itu dipertanyakan, ya, kamu pemahaman keselamatannya seperti apa. Jadi gini, kesimpulannya, ya. Akibat atau buah dari kita pemahaman tentang hukum alam fisik maupun rohani, ya, manusia harus menghargai dan mengenakan hukum rohani secara konsekuen dan konsisten untuk
dia bisa menuai kehidupan kekal. Ya, karena apa yang ditabur itu juga yang dituainya, itu hukum rohani, ya. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Ini hukum rohani yang kita bisa membuktikan sebenarnya secara parsial gitu ya. Ya, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa kalau orang berbuat jahat itu pasti ada konsekuensinya gitu ya, baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Hukum rohani menyangkut ketetapan yang Allah tentukan berasal dari pribadi Allah sendiri yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha bijaksana, Maha adil. Ya. Dalam hukum rohani terhadap ketetapan-ketetapan yang harus dihargai baik oleh Allah sendiri maupun pihak manapun siapapun, ya, yaitu manusia sendiri. Manusia harus menghargai juga. Allah dengan integritasnya pasti konsekuen terhadap tatanan atau hukum yang telah ditetapkannya. Ya, jadi tatanan yang sudah ditetapkan Allah ini menjadi semacam rule of life, ya, dari kehidupan, ya, yang mengikat, yang menjadi integritas Allah. Jadi Allah tidak mungkin mengkhianati ketetapan yang sudah dibuatnya. Allah pasti konsekuen. Jadi Allah punya kedaulatan mutlak, ya dia mutlak dalam menentukan aturan main gitu. Tapi waktu aturan main sudah dibuat, pasti Allah akan menghargai, akan ikut aturan yang sudah dibuatnya sendiri. Ya, karena kita percaya Allah yang punya integritas yang sempurna. Integritas yang sempurna dari Allah, pasti Allah itu akan menegakkan tatanan tersebut, ya. Supaya tujuannya memberi kesempatan dan menempatkan manusia, ya, sebagai makhluk yang agung, ya. Karena diperkenankan tadi untuk bisa menjadi rekan sekerja, ya, masuk ke dalam kehidupan persahabatan dengan Allah itu. Jadi Bapak Ibu, ya, kita harus ikut rule of the game ini, ya. Apa yang ditabur itu tuai. Jadi kalau kita mau menuai kehidupan harmoni dengan Allah, kita harus juga menabur, ya, dalam menabur yang benar gitu ya. Jangan menabur dalam daging, ya, karena ia akan menuai kebinasaan. Tapi menaburlah dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Oke, penutup ya. Slide terakhir. Nah, ini sedikit pertanyaan ya. Ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Nah, ini materi apa? Bayi rohani, anak rohani, dewasa rohani, orang tua rohani. Masih ingat? Roda pertumbuhan rohani. Nah, roda pertumbuhan rohani. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ya, pemahaman tentang hukum dan ketetapan Allah itu bergantung juga pada kedewasaan rohani. Ya. Nah, coba ada yang bisa memberi komentar gimana pemahaman tentang hukum atau ketetapan buat setiap tingkatan di sini. Ya, ini saya kasih gambar nih, nggak tulisan ya, tapi ini kode sebenarnya. Saya bisa mudah-mudahan nih gambar ini mewakili ya. Jadi bayi rohani, anak rohani, dewasa rohani, orang tua rohani itu tercermin dari pemahaman dia tentang hukum dan ketetapan Allah dan perlakuan dia terhadap hukum dan ketetapan Allah, atau bersikap, bagaimana dia bersikap terhadap hukum dan ketetapan Allah. Ya, bayi rohani, anak rohani, dewasa rohani, orang tua rohani itu punya, mungkin ini dibagi dua besar lah ya, bayi rohani, anak rohani yang masih level bawah lah, yang atas mulai dewasa rohani, orang tua rohani itu punya pembeda yang signifikan. Ya, bagaimana memandang cara pandang dia terhadap hukum atau ketetapan Allah. Ada yang bisa jawab gimana bayi rohani dan anak rohani ini memandang tentang hukum dan ketetapan itu, ketetapan Allah? Atau berhubungan dengan sifat-sifatnya maksudnya, Pak? Ya, jadi dia misalnya memperlakukan hukum. Gimana? Bayi rohani misalnya yang masih suka merengek itu, merajuk seperti itu, terus masih perlu perlu untuk perhatian untuk dirinya gitu. Kalau bayi itu kita memperlakukan bayi dan anak rohani
dalam terkaitan dengan hukum atau aturannya ketat nggak terhadap bayi dan anak rohani? Belum, karena masih susu ya, jadi harus yang masih lembut. Bukan. Aturan maksudnya perlu jelas nggak aturannya terhadap bayi rohani sama anak rohani? Mana ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan, harus begini, harus begitu. Harus jelas. Iya, Harus jelas nggak? Ya, iya. Di situ maksudnya. Kalau bayi rohani dan anak rohani itu dia memandang hukum ya, ketetapan Allah, kedauatan Allah itu dalam bentuk dia harus soal aturan yang jelas, syariat, perintah yang clear gitu. Jadi kalau orang ya sedikit-sedikit nanya ya, ini ke bioskop boleh nggak, nonton film boleh nggak, ini makan ini boleh nggak, ini boleh nggak gitu. Ini kalau saya pergi sama temen pria gitu, boleh nggak? Gitu. Kalau bayi rohani, anak rohani memang harus dikasih tahu, boleh nggak gitu. Sama tidak agama boleh. Nah itu, kalau masih nanya kayak gitu, nah kita udah tahu level kerohaniannya. Pacaran beda agama boleh nggak? Aduh, masih nanya ya. Ya, tapi memang harus dikasih tahu kalau ada anggota sel bapak ibu yang masih bayi rohani sama anak rohani, ya saya setuju kalau itu tegas, clear, kamu nggak boleh sama ini, nggak boleh sama ini. Karena dia nggak tahu, belum tahu ya tentang keluasan hukum Allah, rencana Allah ini belum tahu, jadi harus dikasih tahu hitam putihnya lah istilahnya. Ya. Tapi orang yang percaya yang sudah dewasa, orientasi hukumnya itu dalam pengertian kodrat, natur, atau ketetapan. Ya, kodrat, natur, ketetapan. Jadi intisarinya gitu ya. Jadi nggak ikut seperti yang Paulus katakan semua boleh, tapi apakah semua itu berguna dan apakah semua itu Tapi tidak semuanya berguna. Ya, jadi tidak dibatasi boleh tidak boleh, tapi kita lihat kegunaannya dan membangun atau tidak. Ya, kita memahami intinya gitu loh, intinya. Ya, kodratnya ini ke arah mana nih? Naturnya kalau diajak orang melakukan sesuatu gitu ya, diajak kemana gitu, pergi kemana, kita akan melihat ini arahnya kemana nih, kodrat dari aktivitas ini, ya natur dari aktivitas ini ke arah mana? Apakah membangun atau bermanfaat untuk pertumbuhan rohaniku atau enggak gitu. Jadi sifatnya akan seperti seakan-akan relatif, seakan-akan itu enggak punya pendirian, tapi sebenarnya itu yang lebih tepat gitu ya. Lebih tepat. Ya, ibaratnya itu kalau saya ilustrasikan ya, kalau main ilmu kungfu gitu ya. Kalau awal-awal kita belajar silat atau kungfu itu pasti dikasih jurus kan, jurusnya itu misalnya jurus pertahanan, jurus penyerang, jurus ular, jurus apa, itu ada gerakan-gerakan tertentu gitu, harus begini, harus begitu. Tapi kalau makin tinggi katanya gitu ya, itu jurus itu bisa relatif ya, atau seperti orang yang memperagakan tai chi gitu. Tai chi itu kan tidak ada gerakan pasti ya, tapi dia tahu prinsip-prinsip tentang tenaga, prinsip tentang gerakan gitu. Jadi kalau kita makin dewasa rohani ya, itu kita akan memahami kodrat, natur, ketetapan Allah itu dalam hal yang lebih esensial ya, tidak dibatasi oleh syariat, aturan A, B, C, D. Jadi lebih beyond, di atasnya ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa agama Kristen itu perlu disempurnakan lagi, yang disempurnakan apa? Disempurnakannya pakai syariat lagi ya, kan nggak nyambung ya. Mau kita sudah main atas levelnya adalah bukan tuduh lagi ya, harus begini harus begitu, tapi to be ya, bukan tuduh tapi to be. Dewasa rohani itu harus to be. To be apa? To be memiliki mengalami pikiran dan perasaan Kristus. God is my law. Allah lah hukumku, bukan hukum yang tertulis lagi. Kalau udah Allah hukumku, kita
bukan berarti jadi nggak punya hukum. Kita akan lebih bisa detil, lebih teliti, bisa tidak terbatas pemahaman terhadap aturan-aturan mainnya. Tuh ya. Inilah dia punya spirit yang sama dengan Allah, dengan Kristus. Ya, jadi tahu. Dalam hal ini kesucian bukan hanya berarti tidak berbuat dosa, tapi tidak bisa berbuat dosa. Dalam tahap ini, Bapak Ibu, akan bisa punya pemahaman dan kepercayaan dan ya benar-benar ngerti, percaya bahwa ternyata hidup dalam kodrat ilahi, memiliki kodrat ilahi itu suatu yang mungkin. Bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi tidak bisa berbuat dosa, tidak punya potensi berbuat dosa, itu ternyata bisa. Gitu. Kalau kita sudah main di level dimensi ilahi. Jadi, kalau bicara kesucian, hidup kesucian, ya, kerohanian, bukan hanya berangkat dari melakukan perintah, peraturan, seperti hukum Taurat, ya, 613 aturan, atau syariat, ya. Tapi apa? To be, ya, menjadi seperti Kristus. Kita fokus melakukan kehendaknya, memuaskan dan menyenangkan hatinya. Ya, itu beyond, di atas, nilainya lebih tinggi. Oke, itu dulu ya, saya cukupkan. Ini mungkin minggu depan, besok saya lanjutkan materinya. Ini masih cukup banyak ya. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang sudah Kau berikan hikmat-Mu sehingga kami bisa memahami kebenaran tentang tatanan-Mu, tatanan integritas-Mu Tuhan. Bersyukur karena kami makin mengerti dan kami mau hidup lebih tepat lagi, lebih presisi lagi Bapak. Bapak bersyukur, doa yang kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kami. Kami yang percaya berkata, amin. 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 Terima kasih, Pak Anton. Oke. Atur suwun, Mas Anton. Oke. Pusing nggak? Pusing nggak? Ya. Mengikuti Pak, nggak pusing, nggak mengikuti. Ya, lebih jelas Kalau ya tentang tatanan Allah ya. Melawan itu Recording stopped. Ya Pak, ya Bu Sarah. Ya, yang seperti melawan hukum Allah dan maupun tatanannya itu, misalnya dengan teknologi kedokteran saat ini ya, kan dengan berbagai alasan kan, misalnya nih yang salah satunya kan operasi transgender itu ya, itu kan selain identitasnya sendiri berubah kan Allah menciptakannya misalnya sebagai laki-laki kemudian dirubah jadi perempuan. Ya. Itu. Terus yang kedua mungkin alasan yang penderitanya sendiri tidak mau kalau seperti itu kan kalau saya secara hormon kan seperti itu, pasti ke hormonnya gitu kan. Nah itu semua kan kalau kita ini kan itu semua kan juga masalah hormon dan apapun dalam struktur tubuh itu kan juga tatanan Allah juga gitu loh. Itu seperti apa Pak menyikapinya? Oke, ada yang bisa jawab soal ini ya kan? Gimana kalau manusia tuh mau mengubah seakan-akan mengubah kodrat ya, yang cowok jadi cewek, yang cewek jadi cowok gitu. Ada yang bisa jawab? Gambar dirinya rusak. Nah, gimana Pak Tadus? Boleh nggak? Itu pertanyaan gitu ya Bu Sarah ya? Boleh nggak dirubah gitu ya? Itu mungkin terlalu ini Pak. Kalau kita memahaminya kan agak sulitnya seperti karena semuanya kan tatanan Allah ada dan hukum Allah pun ada, karena itu kan masuk ke dalam identitasnya dia sendiri gitu kan di hadapan Allah.
Jadi melawan Oke. pertama identitasnya dia. Kemudian kalau tatanan di dalam struktur tubuh manusia yang diciptakan Allah itu kan sudah seperti itu, misalnya hormon laki-laki, hormon perempuan seperti itu. Tapi dijelaskan secara kedokteran, oh iya dia berkembangnya hormonnya yang maskulinnya atau femininnya seperti itu. Itu bagaimana Ya. akhirnya? Oke, memahaminya gini. Sejak semula rancangan awal Allah itu gender itu ada berapa? Manusia diciptakan hanya dua Dua. kan, laki-laki Laki-laki dan dan perempuan. perempuan. Ya, itu setelah jatuh dalam dosa atau sebelum jatuh dalam dosa? Sebelum dalam jatuh dosa hanya ada dua kondisi, ya. Kalau nggak laki-laki perempuan, termasuk dalam kondisi jasmani tubuhnya itu pasti hanya dua itu. Nah, sama seperti juga kalau bicara ini kita boleh nggak punya anak banyak gitu ya, misalnya sebanyak-banyaknya, terus keturunanmu perintah untuk memenuhi bumi keturunan sebanyak-banyaknya, itu adalah perintah sebelum jatuh dalam dosa. Nah, maksud saya ngomong gini, kalau dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ya, rencana Allah yang dimaksud semula itu bisa tidak berjalan nggak? Ya, orang yang terlahir dari gen, dari hormonnya itu berubah, ya, itu kan bukan istilahnya dia sudah terlahir seperti itu, benar nggak? Ada yang hardware-nya itu pria, tapi software-nya wanita, ya kan? Makanya dia melambai, ya. Emang ada gitu, benar nggak? Fakta kan? Fakta. Secara tubuh dia mengalami kecacatan lah istilahnya. Dibilang begitu kan, tidak sempurna. Nah itu gimana? Apakah manusia harus bersikap seperti apa? Nah, ini kita harus pahami, ini adalah buah dari dosa. Artinya ada ketidaknormalan, ya, ada konsekuensi. Pasti itu karena ada ya ketidakideal dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, gitu. Jadi kalau orang terlahir seperti itu, ya, menurut saya kita tidak bisa menyalahkan orang itu atau bersikap misalnya cowok kok melambai, kamu jangan melambai dong. Kamu cowok itu harus strong, harus tegar, harus apa gitu. Ya nggak bisa lah dia softwarenya wanita gitu, hormonnya aja estrogennya lebih banyak gitu, ya kan? Kita tidak bisa menghakimi atau menyuruh dia, ya. Tapi soal tatanan Allah bahwa kalau dalam pasangan itu pria dengan wanita atau hanya pria dan wanita, ya, itu bukan berarti kalau kondisi orang seperti itu tidak bisa menjadi legitimasi, ya, legitimasi untuk melakukan praktek sesama jenis gitu. Karena saya melambai, ya saya sukanya cowok, ya saya sama cowok kan gini gitu, enggak. Kondisi yang seperti itu kita harus terima sebagai fakta. Yang penting buat orang itu tidak praktek, tidak mempraktekkan. Kita tidak bisa memaksa dia untuk bersikap seharusnya, ya. Tapi yang penting jangan praktek, karena kalau praktek dia tetap artinya praktek itu melegalkan cowok sama cowok, cewek sama cewek gitu ya. Nah, buat saya itu tetap pelanggaran terhadap rencana kodrat Allah ditetapkan gitu. Memang seperti tidak adil gitu ya. Waduh, dia tercipta seperti itu. Betul kan Bu Sarah? Kan dari sononya gitu ya istilahnya. Iya. Tapi ingat, kehidupan yang sesungguhnya di bumi atau di mana? Makanya orang harus tahu tentang kerajaan surga. Kamu selama di bumi ini anggap saja memang seperti ketidakadilan, tapi itu sebagai bahan pembelajaran kamu mempersiapkan diri nanti masuk dalam kekekalan kerajaan Allah. Pasti di sana tidak mungkin ada yang salah pasangan gitu ya. Hardware software-nya nggak sinkron gitu. Diarahkan ke sana. Nah itulah
belajar tentang keselamatan kekal itu sebenarnya bisa menolong kita memberikan jawaban ya. Kita punya jawaban terhadap kondisi-kondisi tidak ideal yang terjadi. Tanpa harus mengutuki, menyalahkan gitu ya, tapi kita bersikap bijak ya. Bersikap bijak dan tidak melanggar ketetapan Allah yang hakiki ya. Tapi justru kekurangan yang ada itu bisa menjadi bahan untuk mendorong kita tetap bisa sebagai daya dorong untuk masuk ke dalam kerajaannya. Karena itu kan sementara di sini, nggak idealnya sementara. Udah kehidupan yang sesungguhnya nanti. Tuhan pasti akan memberikan keadilannya nanti di dunia yang akan datang. Itu Bu Sarah. Oh, jadi diarahkan ke arah kekekalannya nanti ya Pak ya? Iya. Ya. Kita nggak bisa maksa dia untuk berubah dong kamu cowok, nggak. Kan softwarenya udah beda ini, hardware software ya. Ya, cuman yang kan, penting jangan praktek. Ya, kalau untuk soal kehukum Allahnya kan seperti itu gitu. Kalau untuk yang tatanan Allah tadi kan manusia kan juga dibukakan kan. Misalnya tadi ada seperti yang hukum-hukum Archimedes dan tadi yang satunya tadi gitu. Nah, seperti halnya kan di dalam kedokteran ini gitu Pak. Kedokteran itu kan berkembang, jadi dia bisa mengubah kondisi itu tadi, kondisi yang berlawanan itu tadi yang itu. Jadi itu bagaimana kalau seperti itu menyikapinya? Kalau dari tatanan Allah itu sendiri, Pak? Ya, misalnya contohnya ini ya, cloning manusia gitu ya. Nanti kan masalah etika dan sebagainya kan. Nah itu akan lebih kompleks sebenarnya. Ya, boleh nggak meng-cloning manusia embrionya Nah, harus dipahami bahwa memang Allah dan sejak semula tidak merancang adanya disfungsi dari tubuh kan, ya. Nah, ya kita harus lihat case by case Bu Sarah ya. Tujuannya kalau kita misalnya ngoprek itu gitu ya. Itu apa gitu. Ya, itu harus case by case sih. Ya, Jadi kita harus tahu sejak dari awal itu Allah itu mengarahkan kemana sih? Ya, sejauh kita bisa berusaha kita follow itu gitu. Kalau kondisinya nggak ideal, nah kita butuh hikmat Tuhan gimana? Karena yang utama adalah apa? Yang utama adalah apapun kondisi kita sekarang, yang penting kita mencapai tujuan kekal kita. Betul nggak Bu Sarah? Kita harus memandang hidup ini sementara. Maka kita akan punya lebih banyak jawaban. Ya. Tapi kalau hidup ini yang paling penting, paling utama ya memang repot. Jadi kalau ada yang nggak ideal terjadi dalam hidup kita harus meriliskan ya. Untuk itu sebagai daya dorong untuk kita mencapai kehidupan yang kekal gitu. Tapi itu case by case nanti. Iya, tapi untuk perkembangan teknologinya sendiri sebagai terbukanya di dalam tatanan alam itu, hukum alam itu berarti juga harus dibatasi juga kalau seperti itu Pak ya. Berarti untuk perkembangannya maksudnya yang melawan hukum Allah itu sebaiknya bagaimana Pak? Ya, kita memanfaatkan hukum alam, tatanan alam itu kan tetap harus dalam koridor mencapai tujuan kekal kita kan. Sebenarnya di situ katanya kalau sebagai orang percaya ya, kalau kita seorang dokter, seorang teknologi dan segala macam, kita menemukan inovasi dan segala macam, harus tahu tujuannya untuk apa sih gitu. Kalau tujuannya untuk kesombongan, untuk menggantikan ketergantungan atau menggantikan Allah, posisi Allah ya itu udah pasti nggak benar gitu. Jadi kan gini, apapun yang kita lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan kan, termasuk dalam bidang teknologi dan sebagainya. Yang penting sebenarnya tujuannya itu apa? Kamu menciptakan itu. Dan untuk apa kalau sampai harus melanggar pakem yang sudah ada, itu untuk apa sebenarnya? Gitu. Ya. Jadi selalu dikaitkan dengan tujuan yang mau kita capai dengan tindakan-tindakan kita yang sekarang gitu, Bu Sarah. Kalau orang yang ateis ya kita nggak bisa komen ya.
Dia mah nggak dibatasin kan? Kalau orang nggak percaya Tuhan, siapa yang membatasi? Paling etika, kesepakatan etika aja kan? Etika moral yang disepakati secara umum gitu. Nah, kita kan pasti membatasi pembicaraan ini buat orang-orang yang percaya sama Tuhan, percaya sama Tuhan Yesus gitu. Nah, kita terikat oleh tatanan Allah yang kita pelajari dari Alkitab gitu. Kalau kita terikat, tapi orang lain ya kita nggak bisa memaksa kan? Betul nggak? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bu Sarah. Ada yang lain? Pak Tadus, silakan. Iya, tapi dalam pelayanan rohani itu ya saya belum dalam pelayanan rohani itu beberapa kejadian yang dilayani itu mereka yang mengalami transgender bisa dipulihkan kok, bisa dilayani dan dikembalikan kepada kodratnya semula, artinya dia bisa dipulihkan. Ya, mungkin pengalaman pelayanannya begitu. Ya. Jadi tidak harus berubah gendernya. Jadi bisa ketika dia dilayani secara pribadi, lalu mengetahui kebenaran, dia bisa dipulihkan. Ya, bisa terjadi, tapi tidak semua kasus seperti itu, Pak Tadus kan? Ya. Itu Ya, kembali itu pada ini, Pak, maksudnya tidak hanya masalah rohani kan, kadang-kadang kan memang karena hormonnya ya yang menyebabkan tuntutan dia jadi seperti itu gitu. Yang dari sononya. Kalau dari rohani kita bisa mungkin langsung perbaiki gitu melalui. Tapi perilaku kayak gitu itu kalau sekarang kondisinya karena pergaulan juga bisa, malah kebanyakan itu. Orang yang kan berarti bukan memang dia sengaja kan, Pak, bukan memang kondisinya seperti itu gitu. Ya. Kalau dari data secara hormon itu sangat sedikit ya, sangat sedikit sekali. Tapi kebanyakannya karena memang masalah spiritual, masalah rohani. Ya, itu harus waspadai karena itu kelihatannya kita kayak jauh gitu, tapi itu pergaulan ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, itu benar, sampai ke sifat orientasi seksual bisa berubah gara-gara pergaulan kita salah gitu. Nah, itu menjadi concern kita ya. Kalau sudah soal pergaulan ya pasti itu kalau orang bertobat ya pasti ada jalan ya, ada jalan kembali gitu ya, untuk dinormalkan kembali gitu. Oke, ada yang lain? Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang komentar? Kalau nggak ada, mungkin ditutup ya, Pak Lepri ya. Ya, Pak. Baik. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tutup ya di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur buat kasih setiamu bagi setiap kami, sehingga malam hari ini kami boleh mendengarkan materi tentang kebenaran-Mu. Biarlah setiap materi-materi yang sudah kami dengar dari hamba-Mu Bapak Anton, itu boleh dimateraikan dalam setiap hati dan pikiran kami, agar dalam seluruh aspek kehidupan kami boleh diingatkan akan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan berikan hati yang rela kepada setiap kami, untuk kami boleh taat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Anton Kurniawan yang sudah Engkau pakai malam hari ini, tambahkan urapan hikmat marifat-Mu atas hamba-Mu, kekuatan kasih-Mu Engkau limpahkan atas kehidupannya, kekuatan kesehatan yang sempurna Engkau jagai pagari dia dengan kemuliaan-Mu, sehingga malapetaka mara bahaya tidak menimpa hamba-Mu,
bahkan sakit penyakit dijauhkan dari kehidupan hamba-Mu, beserta anak keluarga istrinya yang serumah tinggal dengannya. Tuhan menjagai dan melindunginya. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepadamu, dan kami berdoa buat seluruh anggota discipleship yang tidak sempat hadir malam hari ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas pekerjaan mereka, Tuhan, kami sepakat, kami minta, Tuhan lawat hidup mereka, Tuhan jamah hidup mereka, biarlah Engkau tetap membawa mereka memiliki hati yang sangat dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti Kau berkata bahwa kami harus memiliki kasih yang semula. Bahkan jika ada mereka di dalam pelayanan, Tuhan, berkati, urapi mereka, pakai lebih lagi. Bahkan mereka yang ada dalam aktivitas kegiatan yang lainnya, Tuhan tetap jaga hidup mereka, Tuhan tolong hidup mereka, agar di dalam setiap aktivitas hidup mereka, mereka boleh menemukan Engkau di dalam seluruh aktivitas mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau satukan hati kami, satu roh, sehingga setiap kami boleh berjalan bersama-sama di dalam pertumbuhan iman yang benar, yang radikal di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mau beristirahat malam hari ini. Kami percaya, kami datang dalam ibadah kami malam hari ini dengan berkat, kami pulang juga, kami pasti diberkati. Kami selesai di dalam ibadah Zoom kami malam hari ini, kami juga diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan, Engkau arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom-Nya. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, senantiasa menyertai kehidupan kita semuanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita akan pesta perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus kekal selamanya. Percaya, terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Thank you. Terima kasih ya Pak Anton. Yo, sama Bu Esther. Amin.